Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita di dalam masa Prapaskah ini, saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yaitu dengan topik bahwa kita mau belajar mengenal kehendak Tuhan dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Mohon akan berkat anugerah Tuhan ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami mengerti. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mampu untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, menolong kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Dengar doa kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengurapi dia dengan kuasa daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus memampukan dia menyampaikan akan isi hati Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita akan sama-sama merenungkan mulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Ya. Nah, saudara sekalian, saya akan bacakan Matius pasal yang ke-26, ayat 36 sampai 46. Ya, gampang diingat ya. Nah, saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, kisah ini seringkali kita dengarkan bahkan mungkin setiap tahun ketika kita akan memperingati akan Jumat Agung dan juga Paskah. Firman ini seringkali mengingatkan kita, seringkali dikhotbahkan. Namun saudara sekalian, saya permisi tanya, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh setiap tahunnya mendengar ini dan belajar meneladani akan kehidupan Yesus Kristus ini? Saudara, saya hendak bertanya, ketika kita merencanakan kehidupan ini, adakah kita mulai memikirkan, kenapa saya ada di dalam dunia ini? Apa yang harus saya lakukan di dunia ini? Sebagai anak-anak Tuhan, apa tujuan hidup kita? What is the purpose of my life?
Kita, saudara, kalau kita tidak tahu apa tujuan hidup kita, seringkali kita nggak mengerti. Saya sering tanya kepada anak sekolah, jangankan SD, saudara, SMA pun ketika saya bertanya, 10 tahun dari sekarang, kamu kira-kira sebagai apa? Apa yang kau kerjakan? Apa yang akan engkau lakukan 10 tahun setelah engkau lulus dari SMA? Nggak ada yang jawab, saudara. Sangat sedikit yang bisa menjawab, oh saya nanti mau jadi ini, mau jadi ini. Dan bahkan saudara, orang yang sudah selesai kuliah pun kadang-kadang masih bertanya. Saudara yang kuliah hari ini, permisi tanya, saudara ada yang ambil kuliah di bidang accounting, IT, kedokteran, ya law, dan lain-lain. Apakah sudah jelas bagi saudara akan tujuan hidup saudara di sana? Itukah yang akan engkau geluti? Jika engkau wanita, apakah nanti engkau setelah selesai akan sekolah, IT, sekolah, macam-macam, accounting, dan lain-lain, apakah nanti engkau akan menjadi wanita karier? Atau engkau hanya akan end up di rumah, melakukan akan pekerjaan rumah tangga, yang juga mulia menurut saya, ya. Bukan mengartikan kalau tinggal di rumah jadi ibu rumah tangga, merawat anak, membesarkan anak itu nggak berguna. Bukan, sangat-sangat berguna. Namun apakah semuanya engkau persiapkan hari ini, saudara? Apa yang engkau akan lakukan? Adakah kita melihat tujuan hidup kita ini dari sudut pandang Tuhan, pencipta kita? Apa yang Tuhan kehendaki bagi saya di dalam hidup ini? Nah, saudara sekalian, ini akan menentukan ketika saya menentukan arah hidup saya. Ya, misalnya kalau ketika saya mengatakan, oh saya mau jadi hamba Tuhan. Saya akan merencanakan, saya akan masuk sekolah teologi, saya akan begini. Dan apa tujuan akhir daripada saya menjadi hamba Tuhan? Nah, saudara sekalian, dari pergumulan Tuhan Yesus ini, ada 3 hal yang menjadi kunci yang harus kita pelajari. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita mampu mengerti akan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dan menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama-tama, saudara, adalah berdoa. 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 Saudara, mungkin simpel. Kita sering kali di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita mengatakan, oh iya, ketika ada orang sharing kepada kita, saya sakit, saya susah, saya demikian, kita mudah sekali kan berdoa. Betul, betul saudara, berdoa. Tapi apakah kita sungguh-sungguh berdoa ketika kita mengatakan saya berdoa untukmu? Ya, ketika kita kirim WhatsApp, saudara ya, kita sering kali kasih apa? Lambang tangan gitu ya, tangan, berdoa, berdoa. Saya turut mendoakan. Tapi betulkah saudara ada spend time still in front of God and pray untuk orang itu? Atau saudara hanya kirim tangan? Nah, saudara sekalian, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, kita gelisah, kita bingung, kita takut, kita khawatir. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara, pada saat itu permisi tanya, adakah saudara langsung berdoa? Langsung mengatakan, oh iya, saya harus berdoa. Saya harus berdoa. Saya banyak mengenal orang, saudara. Ketika ada hal-hal yang terjadi, ya, dia bilang, kita berdoa. Kita berdoa. Saudara, ini kehidupan seorang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ketika dia tidak lagi mengerti bagaimana melakukannya itu, saudara. Ketika ada masalah, dia langsung mengingat Tuhan. Tuhan, Tuhan. Itulah yang diandalkan. Saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus. Ketika dia pergi bersama muridnya ke Taman Getsemani, dia tahu apa yang dia akan doakan. Dia tahu apa yang akan dia hadapi di depan. Salib. Dan saudara, sekalipun Kristus ini kita katakan dia adalah anak Allah, dia adalah Allah.
Namun sebagai manusia, ketika dia sebagai manusia, kegentaran dan ketakutan itu juga beserta dengan dia. Dia memiliki ketakutan, kekhawatiran. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di sini. Apa yang dia lakukan? Ayat 36. Dia katakan kepada murid-murid, kalian duduk di sini, aku ke sana untuk berdoa. Dan saudara, kemudian di dalam ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dia berdoa. Ya. Ayat akan 41, saudara. Dia berkata kepada murid-muridnya ketika dia datang, dia temukan murid-muridnya sedang tidur. Dia katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kemudian di dalam ayat yang ke-42, dia pergi, dikatakan dia pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa. Dan dia berdoa di sini, saudara, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ya. Dan akhirnya setelah berdoa 3 kali, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa dia datang ke dalam dunia ini? Dia tahu salib itulah yang harus dia jalani. Dan itu memberikan ketenangan. Setelah dia tahu dengan pasti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah Bapa baginya. Dan dia jalani. Saudara, ketika saudara berdoa, bagaimana attitude hati saudara? Apakah kita berdoa, kita memaksa Tuhan melakukan kehendak kita? Ataukah kita sungguh-sungguh mencari, merenungkan, apakah ini kehendak Tuhan bagi saya? Tidak sedikit, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita hanya meminta. Tuhan berkati saya kuliah, Tuhan besok ada ulangan, tolong doakan saya. Ya, tolong kita minta kepada pendeta, kita minta hamba Tuhan berdoa untuk kita. Kita juga berdoa, Tuhan tolong saya untuk mengerti, bisa mengerjakan soal dengan baik besok. Mungkin juga ada orang yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, ya. Tidak belajar, tapi Tuhan besok saya bisa melakukan tugas saya, ujian dengan baik. Nah, ketika kita bekerja, kita berusaha, kita minta Tuhan memberkati. Ada saudara kita yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan mujizat, Tuhan nyata. Dan saudara, ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan kerinduan kita, kita mulai mempertanyakan, Tuhan ada atau enggak? Saudara, sikap begini artinya kita itu hanya menganggap Tuhan itu sebagai pelaksana apa yang menjadi kehendak kita. Kita tidak mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Karena setiap kali apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi kepentingan kita, dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita mulai bertanya, Tuhan ada enggak? Saudara, hati-hati. Hati-hati. Iman kekristenan bukan iman yang seperti itu. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, berdoa. Berdoa minta Tuhan menolong kita mengerti yang mana yang harus saya jalani. Saudara, di sini Tuhan Yesus pergumulan. Dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tuhan, cawan ini terlalu pahit buat saya. Gak mau. Tapi saudara, di sini dia katakan, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Soalnya ketika kita di dalam pergumulan, kita berdoa. Kita punya kehendak ini. Tapi kita tahu seolah-olah kita punya feeling di dalam hati kita, bahkan mungkin Roh Kudus mengingatkan kita. Bahwa inilah yang sebaliknya yang Tuhan kehendaki.
Nah, saudara sekalian, apakah kita willing? Willing. Ambil contoh, saudara. Ketika anak muda ketemu teman, jatuh cinta, mulai senang, ya. Nah, saudara, kemudian ternyata dia tidak seiman. Dia tidak seiman. Tapi saudara sudah begitu mencintai dia, saudara sudah suka dia. Waduh, ini cewek cantik sekali. Yang cewek mengatakan, waduh, ini cowok cakep sekali. Kayak artis. Ya, apalagi kalau suka nonton drakor ya. Waduh, cantik kayak siapa saya nggak ngerti. Ya, saya akan nggak ikuti. Gitu. Wah, cantik sekali. Tapi, aduh. Dia bukan orang Kristen. Belum percaya Tuhan. Nah, saudara tahu Alkitab mengatakan, ya, Alkitab mengatakan kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Terang dan gelap tidak dapat menjadi satu. Value-value pandangan berbeda. Nah, apakah saudara kemudian berdoa? Berdoa, Tuhan, apakah ini yang Tuhan berikan pada saya? Nah, saudara bilang, oke, saya akan injilin dia, saya akan bawa dia ke gereja. Tapi ketika pada akhirnya saudara dia tetap tidak mau. Dan saudara juga sudah begitu mencintai dia. Saudara harus membuat keputusan. Seturut dengan kehendak saya atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, mari kita renungkan bersama-sama. Memang tidak mudah, karena kita punya keinginan, kita punya kemauan. So, saya pernah bertanya kepada anak muda, ya. Milih mana nih? Milih mana? Teman buat pacar ya, buat teman hidup. Ini cowok atau cewek yang, ya, rohani. Tapi kurang ganteng atau kurang cantik. Nah, atau ya, yang imannya nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi ganteng. Cantik. Ganteng. Ya, tapi belum Kristen. Nah, saudara, kebanyakan anak-anak muda di gereja itu cepat jawab. Ya, nah, wah baik ya. Oh, wajah nggak apa-apa, musuh pendeta ya, nggak apa-apa. Yang penting rohani. Bagus sekali. Wah, puji Tuhan. Gitu. Tapi ada yang jawab begini. Saya milih yang ganteng deh. Milih yang ganteng, yang cantik. Nanti urusan dia belum percaya Tuhan, saya doakan. Ya. Nah, siapa tahu, ya, dia mau percaya kepada Yesus Kristus, dan dia bertobat, Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Wah, puji Tuhan. Jadi akhirnya saya dapat apa? Saya dapat yang ganteng, cantik, dan juga rohani. Kalau yang cuma rohani, ganteng yang kurang cantik gitu, kurang ganteng, aduh mau diapain gitu ya. Paling dibawa operasi plastik, saudara. Saudara sekalian, mari kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara. Ketika saudara tidak tahu bagaimana berdoa. Berdoa dengan satu tujuan. Mencari tahu. Minta Tuhan. Ya. Membuka jalan, memperjelas bagi saudara. Yang mana kehendak Tuhan. Yang mana rencananya buat saudara dan saya di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Di sini 3 kali Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat ke-38, 40, dan 41. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat angka 40,
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, hati-hati dalam hidup kita. Kita jangan menganggap kita itu udah bagus, kita itu hebat. Ya, sehingga seringkali kita tidak menjaga hati kita. Amsal, saudara mengatakan, jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati yang baik mengeluarkan yang baik. Hati yang jahat mengeluarkan yang jahat. Firman Tuhan mengajarkan. Saudara, kita harus berjaga-jaga. Kita jangan pandang enteng. Kehidupan anak-anak Tuhan setiap hari adalah peperangan. Di dalam Petrus juga mengatakan, engkau harus berjaga-jaga. Singa, iblis itu seperti singa yang siap sedia untuk menerkam engkau. Dari pagi sampai malam, saudara, iblis berusaha menjatuhkan kita. Iblis berusaha mencemari akan pikiran kita, hati kita, dan membuat kita berdosa. Berjalan tidak sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Melainkan apa yang dia inginkan. Dan saudara, kita harus punya kepekaan. Kita harus berjaga-jaga. Selalu memikirkan, apakah ini benar? Apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Dan saudara, ironi sekali, seringkali apa yang kita katakan itu kehendak Tuhan, tapi bukan kehendak Tuhan. Ya, oh, saya melakukan ini karena Tuhan. Demi Tuhan saya melakukan. Ya. Tapi sebenarnya itu demi diri sendiri. Saudara, apa yang kita jaga? Jaga hati. Jaga kemuliaan Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kehidupan kita menjadi batu sandungan. Nama Tuhan dipermalukan. Yang ketiga, saudara, jaga apa? Jaga kesatuan tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal yang keempat, saudara, Tuhan mengatakan bahwa di situ Tuhan memberikan gereja itu pengajar-pengajar, penatua-penatua, gembala-gembala. Tujuannya apa? Membangun tubuh Kristus. Jadi kita tidak terpanggil, saudara, menghancurkan tubuh Kristus. Hati-hati. Seringkali kita tidak sadar. Dan kita mengatakan kita berjuang untuk Tuhan. Kita fight. Tapi kita sedang menghancurkan tubuh Kristus. Karena ego, kepentingan kita, gengsi kita yang demikian besar, saudara. Kita tidak rela kita dipermalukan. Kita tidak rela kita direndahkan. Kita fight. Saudara, sepertinya di hadapan mata kita, di depan teman-teman kita, kita itu superhero, kita itu hebat. Ada ketidakbenaran di dalam gereja, ada ketidakbenaran di dalam akan kehidupan orang Kristen. Saya harus lawan. Tapi dengan demikian, kita memecah belah dan menghancurkan tubuh Kristus. Hati-hati, saudara. Karena ada satu kisah. Mungkin saudara sudah terima juga. Hari ini saudara memberikan satu contoh ilustrasi cerita itu sangat sulit ya. Karena saudara juga mungkin terima lewat WhatsApp dan lain-lain. Tapi ini kisah begini. Bahwa satu hari ghost, ya, iblis, setan. Dia melihat ada seekor keledai yang terikat di pohon. Di rumah seorang, ya, peternak gitu ya. Kemudian saudara dia melepaskan akan keledainya. Dia melepaskan keledainya dari ikatannya. Keledai ini kemudian pergi ke tetangga sebelah, makan tanaman-tanaman kebun, hasil kebun daripada tetangga. Nah saudara, istri petani ini, dia melihat ladangnya dirusak.
Dia marah. Dia ambil akan senapan yang besar. Tembak, dia bunuh itu keledai. Saudara yang empunya keledai, tetangga di sebelah dia lihat. Pemiliknya, dia lihat. Waduh, ini istri tetangga. Bunuh keledai saya. Dia marah. Ambil golok. Samperin ke sebelah, saudara. Dia bunuh istri sang petani. Mati. Nah, saudara, sang petani dia melihat, waduh, ini tetangga kurang ajar, jahat. Kebun saya dirusak, belum cukup istri saya dibunuh. Dia marah, saudara. Dia pergi ke sebelah. Dia bunuh istri, anak-anaknya semua. Nah, saudara sekalian, akhirnya singkat cerita. Sini rumah dibakar, sini orang dibunuh. Terakhir tinggallah sang petani. Dia melihat kebunnya rusak, dia melihat istrinya mati, dia melihat ke tetangga rumah terbakar, istrinya mati, peternaknya mati, istrinya mati, anaknya juga mati. Dan kemudian dia duduk merenung. Dia berkata, mungkin ini adalah pekerjaan si iblis. Pekerjaan si iblis. Dia membuat kita saling bunuh satu dengan yang lain. Nah, saudara, kemudian katanya iblis berkata, apa yang saya lakukan? Saya tidak ada bunuh siapa-siapa. Saya nggak bunuh siapa-siapa. Saya hanya melepaskan seekor keledai. Kalian yang saling bunuh. Hati kalian yang saling curiga. Hati kalian yang jahat. Hati kalianlah yang kemudian saling membakar, saling membunuh satu dengan yang lain. Soal cerita yang saya terima sampai demikian. Kemudian saya merenungkan, saudara. Saya merenungkan. Apakah kisah ini bisa akhirnya, endingnya bisa berbeda? Bisa. Kalau setiap mereka menjaga hati. Dan apa yang terpancar dari hati, itu akan menentukan akan hasil. Saya kasih contoh. Misalnya, saudara. Sang petani, istri petani yang pertama melihat keledai itu masuk ke kebunnya dan makan hasil kebunnya, merusak, bukan merusak ya, tapi makan. Kalau dari hatinya yang baik, keluar, positif. Dia melihat, ada keledai tetangga lepas. Wah, tetangga nggak tahu. Ya, nanti keledainya lari, bisa hilang. Waduh, kasihan tetangga. Nah, dia pasti cepat-cepat panggil suaminya lah, panggil anaknya. Tangkap itu keledai. Kasihan tetangga punya keledai. Dia tangkap keledainya. Dia bawa pulang ke tetangganya. Keledai kamu lepas loh. Untung saya lihat, saya tangkap. Ya kan? Nah, kemudian yang empunya keledai, waduh, thank you ya. Terima kasih. Tapi waduh, ketemu di mana keledai saya ini? Oh, tadi dia masuk di kebun saya, dia makan sayur-sayur saya di sebelah apa. Waduh, sorry. Itu berapa tuh? Berapa semua itu tadi? Kebunnya, sayurnya yang dimakan. Saya ganti. Nah, saudara, cerita ini happy ending. Kita akan dikuatkan. Bagaimana orang saling melihat satu dengan yang lainnya secara perspektif dari hati yang bersih, hati yang tidak curiga, hati yang tidak negatif, hati yang mengasihi sesama. Hasilnya akan beda. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus di sini berkata, jaga. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya menantang saudara, mulai hari ini, saudara, ketika saudara melihat satu peristiwa,
Lihatlah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau memuliakan nama Tuhan. Hati yang mau menjaga kesatuan tubuh Kristus. Bukan sebaliknya. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, saudara, adalah ketaatan. Ketaatan. Kita baca di dalam ayat yang ke-42, saudara. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Dia berdoa, saudara. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara, perhatikan, ada nggak perbedaan doa yang pertama dengan doa yang kedua ini? Ayo, coba renungkan. Doa yang pertama, saudara, di sini dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi yang doa yang pertama, saudara, dia mengatakan, Tuhan, cawan ini aku nggak mau. Ya, kalau boleh berlalu, lewat. Tapi doa yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, cawan ini, kalau tidak bisa lalu, kecuali jika aku meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Jadi dua-duanya berlalu. Yang pertama berlalu, tapi nggak ada urusan dengan saya. Berlalu, bebas. Saya tidak harus melakukannya. Ya kan? Tapi yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, ini pun akan berlalu, ini akan berlalu. Tapi saya menjalaninya. Saya menjalaninya. Ya. Saya ambil contoh, saudara, tapi ini contoh yang mungkin dari sisi hukum yang lain, ya. Ada orang mungkin melakukan satu kesalahan. Ya. Kemudian dia dihukum. Ada orang banyak cara, ya, hari ini. Hukum, oh ya, saya harus dihukum. Hukuman penjara 3 tahun. Nah, saudara, dia punya 2 cara. Satu, dia mengatakan, bagaimana supaya saya bisa lepas daripada hukuman 3 tahun itu? Ya udah, saya sogok. Ya, saya sogok. Nggak harus masuk. Misalnya, saudara, ya, kejadiannya dia tabrak orang, mungkin ada yang meninggal karena dia nabrak, dia harus dihukum, dia harus dipenjara karena kesalahannya. Dia bisa nyogok. Ya, ini jangan saya dipenjara, saya berikan uang. Tapi jalan kedua adalah, ya udah, ini juga akan berlalu. Hukuman ini akan berlalu, tapi saya akan menjalaninya. Saya akan menjalani hukuman ini sebagai konsekuensi saya, kesalahan saya jalani. Nah, ini, saudara, 2 hal yang berbeda. Saya teringat akan anak saya waktu kecil. Kalau kami masak, itu ayam obat, ya. Ayam obat yang orang Chinese kita katakan seu. Kita makan, itu pahit. Jadi pernah kita perhatikan satu kali, ya, ketika kita lagi makan bersama, dia makannya lama sekali. Dia makannya lama gitu. Ketika kita sudah selesai, saya sama Sumu sudah selesai makan, dia belum. Akhirnya kita bilang, oke, kamu makan pelan-pelan, ya, kita tinggal dulu. Nah, soalnya tidak lama kita datang lagi, ya udah habis di piringnya, ya. Terus kita perhatikan, ternyata di panci itu ayam kuahnya sudah bertambah. Tadi tidak begitu banyak. Nah, kita tahu, oh, dia mengembalikan kuah ayam yang pahit itu ke panci lagi. Setelah kali berikut, kesempatan berikut, kita makan lagi. Sama, saudara, dia juga pelan-pelan. Nah, tapi kali ini kita udah tahu. Kita bilang,
Kamu mau cepat-cepat habis ya kuahnya ya. Ya, kalau kamu mau itu kuahnya cepat habis, minum. Kamu minum. Ya, habisin. Jangan dibalikin ke panci. Wah, saudara. Saudara sekalian, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kalau Tuhan mengatakan kita harus menjalaninya, ya saya jalani. Kita harus jalani. Misalnya contoh, saudara. Kita berdoa untuk anggota keluarga yang sakit. Kita ingin, saudara. Kita ingin, saya juga pasti ingin kalau keluarga sakit, kita ingin sembuh. Apalagi yang terminal ill. Waduh, ini udah begini. Tapi saudara, kita berdoa. Kita minta. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Jika dikehendaki oleh Tuhan. Tapi saudara, ketika itu bukan menjadi kehendak Tuhan, maka kita juga harus taat. Kita menjalaninya. Saya teringat belasan tahun yang lalu, saudara, ada seorang misioneri dari Amerika, istrinya sakit kanker. Kita berdoa. 2 tahun lebih, saudara, dia kemo, dia lakukan ini kemo. Satu hari, saudara, kita terima email dari sang misioneri. Dia katakan begini, kita telah berdoa untuk minta kesembuhan daripada istri saya. Puji Tuhan. Tuhan Maha Baik. Dia memberi lebih dari yang kita minta. Dia bukan hanya menyembuhkan akan sakit penyakit tubuh jasmani istri saya, tapi dia telah memberikan tubuh rohani yang tidak ada lagi sakit penyakit. Dia sudah menjemput istri saya, sudah di sorga. Saudara, email ini sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Ini menunjukkan, saudara, dia melihat apa yang dia alami itu lebih daripada apa yang dia kehendaki. Menghendaki Tuhan menyembuhkan istrinya sakitnya tubuh jasmaninya. Tapi Tuhan yang katakan Tuhan itu baik. Tuhan bukan hanya menyembuhkan tubuh jasmaninya sakit penyakit, tapi dia tidak akan lagi menderita, dia tidak akan lagi mengalami sakit penyakit. Dia telah diberikan tubuh rohani. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Sebagai mahasiswa, sebagai orang muda, mari, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah yang engkau tuju itu di dalam perspektif daripada Tuhan kehendaki akan hidupmu? Apakah engkau memikirkan yang saya mau tuju ini, apakah itu akan memuliakan Tuhan? Apakah itu yang terbaik? Apakah saya akan dipakai oleh Tuhan di dalam profesi itu? Oh, saya akan menjadi kaya, saya akan menjadi orang yang sukses. Tapi apakah kekayaan dan kesuksesan itu saudara pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama merefleksikan diri kita. Refleksi. Renungkan sekali lagi. Apa yang menjadi kehendak saya? Apa yang menjadi rencana saya? Dan apa yang menjadi rencana Tuhan? Kehendak Tuhan. Dan ketika itu berbeda, maukah kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Seperti Yesus berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali jika aku meminumnya. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kita berdoa. Kita mengambil waktu sejenak
renungkan sekali lagi makna hidup kita, tujuan hidup kita. Apa yang sedang engkau upayakan hari ini? Adakah itu di dalam rencana kehendak Tuhan? Apakah untuk kemuliaan Tuhan? Atau semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Bapa di surga, tolong kami punya kepekaan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami, yang bukan kami ingini, tapi kami tahu itu adalah di dalam akan rencana dan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, tetap taat, tetap menghormati dan memuliakan Tuhan. Karena Engkaulah Allah, bukan kami. Engkaulah yang harus kami sanjung dan kami tinggikan, bukan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami. Kami tahu roh penurut tetapi daging lemah. Seringkali ketika terjadi peperangan rohani, ampuni kami ya Tuhan. Karena seringkali kami lebih berpihak kepada diri kami sendiri, keinginan kami sendiri, kepentingan diri kami sendiri, daripada kepentingan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika selama ini dalam hidup kami lebih mengutamakan kehendak dan rencana kami daripada kehendak dan rencana-Mu. Tolong kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, teladan di dalam hidup kami ini, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, terus bersandar kepada Tuhan di masa-masa pandemi yang kita jalani hari ini. Kita terus berdoa. Tuhan menyertai.